Akhir-akhir ini muncul isu Pulau Bayan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau disita negara. Pulau yang terletak persis di lepas pantai Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat tersebut memang sudah puluhan tahun tidak lagi beraktivitas. Bagi masyarakat lama di Pulau Bintan, pulau ini memiliki histori penting tentang sejarah singkat awal mula Kerajaan Riau Lingga pada masa kejayaan Raja Haji Fisabilillah di kota Gurindam ini. Alih-alih bukannya dilestarikan sebagai situs sejarah, namun pulau tersebut kabarnya sudah disita. Kabar penyitaan beredar luas di media sosial. Untuk mengungkap kebenaran kabar tersebut, tim reportase melakukan penelusuran hingga mengumpulkan keterangan dari berbagai narasumber, termasuk sejarawan yang tahu asal-usul pulau tersebut. Ya pemirsa Ulasan TV, saat ini saya bersama tim ulasan sedang menuju Pulau Bayan, yaitu pulau yang tengah disita oleh negara. Hingga saat ini saya bersama tim juga belum mengetahui apa alasan dibalik penyitaan tersebut. Nah, tapi saat ini kami sedang menuju pulau tersebut dan seperti apa tampak pulau yang disita tersebut, tetap ikuti kami di reportase. Untuk menuju pulau ini, tim reportase harus menggunakan pompong angkutan orang dari Pelabuhan Pelantar 2 tujuan kota Tanjung Pinang, Kampung Bugis. Jarak pulau ini memang tidak jauh dari pusat ibu kota. Namun, untuk melihat langsung keunikan pulau tersebut, akses transportasi satu-satunya adalah pompong. Karena pulau ini berada persis di tengah laut. Hanya butuh waktu 15 menit perjalanan menggunakan pompong. Tim reportase sudah bisa menginjak dermaga Pulau Bayan. Dari dekat, tampak bangunan tua itu sudah terlihat lusuh. Di setiap sisi bangunan bahkan tampak rapuh. Fasilitas seperti kolam hingga dermaga pun penuh dengan ilalang. Seperti tidak ada harapan pulau ini akan dilestarikan. Isu yang berkembang terhadap pulau ini beragam, mulai dari kabar mistis hingga aktivitas ilegal yang sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan para pebisnis gelap di kota Tanjung Pinang. Kini muncul pula kabar miring kalau pulau tersebut sudah disita. Apakah ini akal-akalan oknum yang sengaja ingin menguasai keunikan pulau tersebut? Di tengah melakukan penelusuran, tanpa sengaja tim reportase bertemu dengan kuasa hukum pemilik Pulau Bayan, Petrus. Ia secara tegas membantah isu Pulau Bayan disita negara. Soal adanya papan penyitaan tersebut, Petrus justru menegaskan kebijakan tersebut atas permintaan pemiliknya. Karena ada banyak aktivitas ilegal yang jika dibiarkan terus akan merugikan kliennya. Nah pemirsa, kebetulan sekali di lokasi yang sama kita juga kita juga bertemu dengan secara kebetulan bertemu dengan kuasa hukum dari pemilik Pulau Bayan ini, dengan Pak Ceti ya nama pemiliknya. Bapak dengan siapa Pak? Petrus. Pak Petrus, saat ini kan beredar informasi ya, mungkin silahkan dikonfirmasi ataupun mungkin diklarifikasi, dijelaskan kembali bahwa Pulau Bayan saat ini tengah disita oleh negara. Ini mungkin boleh nggak diceritakan Pak? Jadi begini,
Pertama, mengapa ada plang di situ? Plang disita oleh Kementerian Keuangan. Telah disita oleh negara. Oke. Pertama itu atas permintaan kita. Karena selama ini sebelum plang itu dipasang, banyak ya tiang-tiang besi, jendela, pintu yang masih bagus-bagus dicuri orang. Ya. Tidak hanya itu, bahkan tanah ini pun ada yang mulai tawar-tawarkan ke banyak pihak. Tawarkan itu tanda kutip pihak ketiga, ya, padahal bukan pemilik ya? Bukan pemilik. Oke. Nah, sehingga kami beritahu kantor lelang, ya, karena waktu itu Pak C terus secara bertahap memenuhi kewajibannya membayar hutang lama yang saat itu ada di tangan kantor lelang negara cabang Batam. Ya. Kita minta supaya kantor lelang umumkan dengan papan pengumuman bahwa status tanah dan bangunan ini dalam sitaan negara. Kenapa sitaan negara? Karena bank yang sebagai krediturnya itu ya dilikuidasi. Karena dilikuidasi, pemerintah ambil alih dan semua debitur-debitur yang belum melunasi utangnya, sertifikatnya ada di kantor lelang. Nah, Pak Ceti salah satu debitur yang diminta untuk diberi waktu selesaikan hutang lama itu. Nah, sekarang hutang itu sudah lunas, ini belum dicopot, maka kita bikin pengumuman di situ. Ya. Jadi tanah ini sudah tidak ada hubungan dengan negara dalam pengertian, apalagi bahasa disita oleh negara itu kesan publik, pemahaman publik, wah ini hasil kejahatan, korupsi misalnya, atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Itu biasanya penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian atau KPK. Tapi ini kan disita oleh kantor lelang, itu berarti ada kaitan dengan hutang. Berarti ada pihak swasta yang punya milik atas tanah ini. Tapi untuk saat ini tadi hutang tersebut sudah lunas. Sudah lunas. Bahkan sertifikat sudah diserahkan ke Pak Ceti. Di depan pemilik Pulau Bayan, Petrus menceritakan pihaknya sengaja meminta kantor lelang membuat papan penyitaan agar tidak ada pihak-pihak yang mengklaim lahan itu di atas pulau itu. Karena menurutnya sudah ada pihak-pihak yang sengaja ingin merebut pulau tersebut untuk diperjualbelikan. Artinya bahwa hari ini sebenarnya Pulau Bayan tidak disita. Tidak disita. Tapi awal mula kenapa beredar berita yang mengatakan bahwa Pulau itu Bayan... salahnya pihak yang membuat berita. Itu yang tadi kita udah komplain dan kita udah jelaskan kepada kantor lelang supaya kita sama-sama mengklarifikasi ini. Karena ini sudah jelas merugikan Pak Ceti. Gitu. Ini tidak pernah disita oleh negara, apalagi penyitaan dalam pengertian ada tindak pidana. Tidak ada clear. Ini adalah persoalan perdata, hutang piutang dan itu sudah dilunasi. Gitu. Jadi memang sudah lunas dan sudah harusnya lunas, tidak masalah. Nanti kita tunjukkan dokumen pernyataan dari kantor lelang, sudah lepas hubungan hukumnya, semua sertifikat sebagai jaminan dulu udah diserahkan ke Pak Ceti sebagai dari pemilik. Pak Petrus sendiri nih selaku kuasa hukum, menelusuri tidak siapa pihak pertama yang mengatakan bahwa Pulau Bayan hari ini tengah disita oleh negara? Nanti kami minta polisi tangkap orang itu. Tugas polisi itu mencari tahu siapa yang membuat berita bohong itu. Tapi Bapak sebelumnya sudah mengklarifikasi belum nih hal ini nih? Belum. Kita rencana 1-2 hari ini kita undang wartawan. Ini kayaknya sumber berita ini dari antara lain mungkin juga dari Pulau Batam juga. Nah, tapi nih Pak, kalau boleh tahu, Bapak sendiri mulai mengetahui informasi yang ternyata yang tadi Bapak klarifikasi bahwa itu tidak benar bahwa Pulau Bayan disita. Kira-kira seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Itu yang membuat kita datang ini. Itu yang membuat Bapak datang. Kabar miring Pulau Bayan akan disita juga disayangkan pihak Polresta Tanjung Pinang. Justru ke depan Pulau Bayan akan kembali difungsikan karena selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kan ada penyitaan oleh negara, tapi sampai detik ini saya bukan disita. Itu dikembangkan lagi, mau diperbagus lagi sehingga nanti mau dibuat lagi, dibangun lagi hotel bagus di situ. Oh gitu. Selama ini kan nggak terbengkalai, nggak dimaksud. Iya, 41 tahun. Oh, oke. Tapi memang nggak ada proses hukum sama sekali di situ kan, Pak? Untuk penegasan aja, Pak. Udah memastikan pemiliknya dan nanti itu mau
di istilahnya dipublish ya, Oke. untuk dikembangkan kembali. Berarti memang untuk akan dikembangkan. Oke. Kalau saya tahu informasi dari pemiliknya kan. Berbeda dengan Kapolresta Tanjung Pinang menyikapi isu Pulau Bayan jika sampai disita negara, sejarawan Kepulauan Riau Dato' Wira Aswandi Syahri berpendapat harus tetap dilestarikan dan jaga situs sejarahnya. Menjadi situs Cagar berarti Pak ya? sejarah. Harus ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, satu pulau. Oke. Karena di sana sebagai situs dia tetap diduga masih ada tinggalan sejarah. Dan kemudian setelah kerajaan Jawa tidak pernah digunakan oleh Belanda sebagai pelabuhan tempat mengisi batu bara bakar kapal uap. Oh, oke. Kemudian juga dok kapal gitu. Di zaman itu Pak ya? Itu jauh setelah digunakan. Baik. Dan tidak terjadi 5 Pulau Bayan. Sekitar 1860-an sampai awal abad 20 itu tempat pengisian batu bara, pelabuhan tempat pengisian batu bara bahan bakar kapal uap. Oke, baik. Tapi peninggalan sejarah apa Pak yang masih tersimpan di sana dan yang harus kita lestarikan ya Pak? Saya pernah naik ke sana, tapi secara fisik struktur yang bertanggung jawab ke-17 itu tak nampak. Tapi mungkin dalam tanahnya masih ada sisa-sisa fondasi benteng, fondasi istana gitu di Pulau Bayan. Kemudian sebaran keramik itu sangat banyak sekali sih. Oke. Nah, pulau itu juga pernah menjadi tempat kediaman Presiden Riau yang pertama itu 1780 sebelum pindah ke Tanjung Pinang. Bahkan Ketua RT 02 dan RW 012 Gudang Minyak Kelurahan Kamboja Buyung Bungsu tidak tahu persis kabar penyitaan Pulau Bayan ke negara. Ia justru mendengar kabar bahwa pemilik yang menguasai Pulau Bayan sempat tersandung hutang piutang. Namun, apakah sudah selesai? Pihaknya tidak mengetahui kabar tersebut. Informasi memang disita negara, tetapi yang punya mengambil lagi ke negara, ya mengangsur pembayaran kepada negara. Yang punya Pak Citi itu dulu dia Pulau Bayan ini diserahkan sama orang yang ngurus, dan tahunnya ada orang terus gunakan. Nah, habis itu sekarang saya ambil alih lagi, saya bayar cicil kepada negara, ya cerita Pak Citi gitu. Nah, saya nggak tahu, cuma sudah saya cicil setiap bulan kepada negara, gitu. Ya Pulau Bayan seperti biasa aja Pak, tak ada kegiatan apa-apa di situ. Nah, dulu ada rencana bikin hotel, tetapi kan hotel itu tidak jalan. Maka sekarang terbengkalai itu bangunan pun udah hancur sekarang karena tidak diteguh kan. Pembangunan ini udah lama Pak, kalau nggak salah sekitar 90-an lah dibangun ini. Nah, zaman ini udah bangun kalau nggak salah itu termasuk Pulau Kacendana waktu dulu bangun. Tapi sekarang saya tidak tahu lah gimana perubahannya kan. Ya kalau dulu rencana hotel, tapi karena hotelnya tidak berjalan, ya, maka sekarang kosong sampai sekarang itu.